Wow, hasil kue ini sangat cantik dan rasanya tuh enak dan lembut banget, Bun. Hai Bunda, jumpa lagi bersama saya Bunda Pidia. Hari ini kita akan membuat bolu yang sangat cantik dan enak banget tuh, Bunda bisa lihat ya. Langsung aja kita ke resepnya. Di sini siapkan sebanyak 2 butir telur. Kemudian 120 gram gula pasir. Setengah bungkus vanili. Sedikit garam, lalu setengah sendok teh SP. Nah, kemudian adonan ini akan kita mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi hingga mengembang dan menjadi putih berjejak. Setelah tercampur dengan rata, di sini kita turunkan kecepatan mixer menjadi kecepatan yang paling rendah. Masukkan 3 sendok makan susu kental manis yang kita tambahkan air hingga 70 ml. Kemudian kita masukkan tepung terigunya. Di sini kita pakai sebanyak 120 gram maksudnya. Kita masukkan secara bertahap aja ya, Bun. Nah, di sini ketika kita memixernya tuh agak seret, boleh kita langsung tambahkan minyak. Nah, di sini kita pakai untuk minyaknya kita gunakan minyak sayur sebanyak 50 gram. Ini kita mixernya masih dalam kondisi kecepatan yang paling rendah. Jika adonannya ini banyak menggumpal pada bagian pinggir, ini boleh kita sapu menggunakan spatula seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk memisirnya dengan kecepatan yang paling rendah supaya adonan ini benar-benar tercampur rata dan kalis. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita hentikan memixer, kita akan sapukan menggunakan spatula. Kita gunakan teknik aduk balik untuk memastikan semua adonan sudah tercampur dengan rata. Nah, setelah tercampur rata, di sini kita akan mengambil adonan, sedikit adonan untuk yang berwarna coklat. Nah, jika sudah, di sini kita akan mengambil adonan yang agak banyak atau satu mangkok kecil ini kita pakai untuk adonan yang berwarna hijau. Jadi ini tidak saya timbang ya, Bun, hanya saya kira-kira saja seperti ini. Nanti bunda-bunda boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, untuk warna untuk adonan yang paling banyak ini kita pakai warna kuning. Kita aduk dulu hingga tercampur dengan rata. Kemudian isian mangkok yang paling besar kita beri pasta pandan secukupnya. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata. Terakhir untuk adonan yang paling sedikit di sini kita beri pasta coklat atau boleh juga menggunakan pasta black forest ya, Bun. Nah, jika udah kita tinggal aduk hingga tercampur merata. Jika semua sudah tercampur dengan rata, kita pindahkan adonan ke plastik segitiga. Jika benar-benar tidak punya, pakai plastik yang biasa juga bisa. Selanjutnya, di sini kita siapkan loyang ukuran 18 ya, kita olesi menggunakan margarin dan tepung. Lalu kita berikan adonan yang paling bawah, itu yang berwarna kuning. Untuk proses tahapan memasukkan adonan kuenya ini, bunda-bunda boleh ikuti proses yang ada di video ini aja ya, Bun.
Jika adonan sudah kita masuki semua ke dalam loyang, selanjutnya kita hentak-hentakan loyangnya. Lalu di sini kita akan mulai mengukus. Untuk kukusan sebelumnya udah kita panaskan sebelumnya. Kemudian di sini kita tinggal letakkan loyang dan kita tutup. Kita kukus kurang lebih selama 25 menit menggunakan api kecil. Jika udah matang, ini dia tampilannya. Untuk memastikan sudah matang atau belum, boleh kita tes tusuk ya Bunda. Nah, jika udah, ini akan kita keluarkan dalam kondisi yang panas ke atas piring. Ini dia hasil kue yang kita buat tadi, itu super moist banget ya Bun hasilnya, meskipun menggunakan bahan yang ekonomis. Nah, kemudian untuk mempercantik tampilannya, kita beri glaze yang berwarna coklat pada atas kuenya seperti ini. Selanjutnya kita pakai lagi glaze yang berwarna putih atau rasa vanila. Terakhir, supaya lebih rame, kita letakkan di sini glaze rasa green tea. Selanjutnya untuk mempercantik kuenya, di sini kita tinggal letakkan choco chip dan juga almond slide yang sudah kita sangrai, dan ini sudah menjadi remahan ya Bun. Nah, ini kita taburi aja ke atas kuenya. Nah, setelah selesai semua tahapan-tahapan ini, kuenya ini sudah jadi tuh. Untuk tampilannya cakep banget ya Bun. Dan ini bisa langsung dipotong karena memang kuenya sudah dingin. Nah, ini kelihatan banget kalau kuenya tuh empuk. Buat kue secantik ini hanya dari 2 butir telur. Hai Bun, jumpa lagi bersama saya Bunda Pidia. Di video kali ini kita akan membuat bolu yang cantik banget. Bunda harus lihat pada step by stepnya ya Bun, supaya tidak gagal untuk proses pembuatannya. Langsung aja kita ke resepnya. Di sini siapkan wadah, kemudian kita masukkan sebanyak 2 butir telur, 120 gram gula pasir, 1 bungkus vanili, 1 sendok datar SP. Kemudian adonan ini kita akan mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi hingga mengental dan menjadi putih berjejak. Nah, setelah menjadi pengembang putih berjejak, kemudian kita masukkan di sini 3 sendok makan air. Ini kita pakai air biasa untuk minum ya Bun. Jika udah, kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah hingga nanti tercampur merata. Apabila adonan ini sudah tercampur rata, kita masukkan secara bertahap. Di sini tepung kita pakai sebanyak 120 gram. Ini kita pakai tepung protein sedang ya Bun. Kemudian kita masukkan sebanyak 50 gram minyak. Kita pakai minyak sayur. Ini masih dalam kondisi kecepatan yang paling rendah ya Bun. Nah, kita aduk hingga merata. Ini jika banyak yang ada di pinggirannya seperti ini, tinggal kita sapukan aja menggunakan spatula tuh seperti ini. Nah, jika selesai kita lanjut untuk memixernya. Jika udah, nanti tinggal kita bagi aja adonannya menjadi beberapa bagian. Nah, ini kita akan membagi
adonannya. Di sini saya ambil untuk adonan yang berwarna hijau. Ini sedikit. Ini tidak saya timbang ya bun, jadi dikira-kira aja. Kurang lebih itu setengah mangkok seperti ini. Kemudian kita ambil lagi untuk adonan yang berwarna kuning. Nah, untuk yang berwarna kuning ini kita pakai mangkoknya itu isinya tuh penuh. Nah, jika sudah, di sini untuk adonan yang paling banyak, di sini kita pakai warna rose atau warna pink. Ini kita masukkan dulu warnanya. Jika udah, kita tinggal aduk aja menggunakan spatula seperti ini hingga tercampur dengan rata. Selanjutnya kita akan memberikan pewarna kuning pada adonan yang satu mangkok tadi. Nah, di sini kita masukkan dulu pewarnanya, lalu kita aduk menggunakan teknik aduk balik seperti ini hingga tercampur dengan rata. Nah, jika sudah, di sini kita lanjut lagi untuk mewarnakan yang pasta pandannya. Di sini kita pakai yang setengah mangkok tadi ya, Bun. Nah, ini kita masukkan pasta pandan secukupnya, lalu kita aduk hingga tercampur merata. Jika semua adonan ini sudah kita beri warna, kita masukkan ke plastik segitiga seperti ini. Selanjutnya kita akan menyiapkan loyang ukuran 18. Kita pakai loyang yang plastik yang udah diolesi margarin dan juga ditaburi tepung. Kita langsung aja di sini kita ambil adonan yang paling banyak, tadi warna pink kita buat pada bagian dasarnya terlebih dahulu. Jika udah, di sini kita masukkan lagi yang berwarna kuning. Nanti kita timpa lagi menggunakan adonan yang berwarna hijau. Nah, untuk membuat motifnya ini ikuti step by step yang ada di video ini aja ya, Bun. Jika kita sudah masukkan adonannya secara berselang-seling pada bagian atasnya, kita buat motif aja menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kita siapkan kukusan yang udah kita panaskan sebelumnya, lalu kita tinggal masukkan aja loyang tadi ke dalam kukusannya ya, Bun. Di sini kita akan kukus kurang lebih selama 25 menitan. Ini menggunakan api yang paling kecil. Nah, ini dia setelah kuenya itu udah matang. Jika dites tusuk menggunakan tusuk sate, dia tuh tidak menempel ke tusukannya. Jika udah, kita tinggal keluarkan aja kuenya dari dalam loyang. Nah, di sini kita langsung aja siapkan satu piringnya dan juga kita siapkan satu piring lagi. Ini dia hasil kue yang kita buat tadi. Ini saya namakan kue pelangi ya, Bun, karena tuh cakep banget, warnanya tuh seperti warna pelangi. Ini adonannya tuh bagus, jika ditekan dia kembali lagi. Nah, di sini anak-anak lagi pada suka kue yang kita beri motif pada atasnya seperti ini ya, Bun. Kita beri glaze. Ini saya pakai glaze strawberry untuk pada bagian atasnya. Kemudian di sini kita pakai lagi glaze yang berwarna coklat. Selanjutnya, jika sudah, nanti kita beri lagi, kita timpa lagi supaya lebih cakep, itu menggunakan glaze yang berwarna putih atau rasa vanila. Nah, ini dia. Langsung aja kita tuang-tuang di atasnya seperti ini ya, Bun. Jadi ini anak-anak lagi pada suka banget kue yang satu ini. Jika udah, ini dia kita berikan taburan almond slide di atasnya. Ini almond slide-nya itu udah kita sangrai ya, Bun. Nah, ketika sudah selesai, ini tuh jadinya tuh cakep banget. Kita tinggal potong aja sesuai dengan selera bunda-bunda di rumah. Ini kita akan ambil kuenya, tuh lihat bagus banget ya, Bun, kuenya.
Ini tuh teksturnya juga moist. Ini bunda-bunda bisa lihat teksturnya tuh seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya bun, saking keempuknya itu sampai dia tuh terbuka. Buat kue simpel-simpel aja dengan bahan ekonomis yang ada di rumah. Hai bun, jumpa lagi bersama saya Bunda Pidia. Di video kali ini kita akan membuat bol kukus taro hanya menggunakan 2 telur. Tentunya cara buatnya mudah, asal Bunda ikuti step by step dari tahapannya. Langsung aja siapkan wadah, kemudian tambahkan 2 butir telur. Masukkan 100 gram gula pasir, kemudian setengah bungkus vanili, dan juga 1 sendok teh datar SP. Kita akan memixer semua adonan ini menggunakan kecepatan yang paling tinggi selama beberapa menit hingga mengembang dan menjadi putih berjejak. Jika adonan sudah mengembang seperti ini, kemudian kita kecilkan mixernya. Kita masukkan tepung sebanyak 120 gram. Ini kita masukkan secara bertahap aja ya bun. Untuk kecepatan mixer selanjutnya itu tetap di kecepatan yang paling rendah atau yang paling kecil. Kemudian kita masukkan sisa tepungnya tadi dan kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur dengan rata. Jika adonan sudah kalis, kita ambil sedikit adonan untuk topping pada bagian atas kue. Selanjutnya kita akan memasukkan 1 bungkus pop ice rasa taro. Kita campur dengan air hingga menjadi 50 gram. Nah, ini kita aduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian di sini kita akan menambahkan secukupnya pewarna ungu atau boleh juga jika ingin menggunakan pasta taro, dan kita akan memixer kembali hingga tercampur dengan rata. Nah, di sini warnanya masih pucat ya bun. Kita akan tambahkan kembali pewarna ungunya. Ini sesuai dengan selera aja. Kemudian kita akan memixer kembali hingga benar-benar adonan tercampur dengan rata. Nah, ini jika dilihat pada bagian pinggir-pinggirnya ini banyak banget adonannya belum tercampur dengan rata. Ini boleh kita serok menggunakan spatula dan kita sempulkan kepada bagian ke tengahnya seperti ini, dan kita mixer kembali hingga benar-benar adonan tercampur rata. Untuk supaya di sini adonannya lebih cantik atau lebih enak, kita tambahkan 1,5 sendok margarin. Kemudian kita mixer. Ini untuk margarinnya nggak perlu kita cairin ya bun, cukup seperti ini aja udah, nanti hasilnya tuh udah bagus. Nah, setelah jadi, ini tinggal kita sapukan menggunakan spatula untuk memastikan semua adonan itu sudah tercampur semua dengan rata. Setelah adonan siap, di sini kita pakai loyang ukuran 18 yang kita olesi menggunakan margarin tipis dan juga ditaburi tepung. Kita tuang aja semua adonan kuenya ke dalam loyang ini. Kemudian untuk pada bagian atasnya itu kita berikan yang berwarna putih, adonan yang berwarna putih tadi, supaya lebih mudah mengaplikasikannya ke atas kue. Kita boleh masukkan ke dalam plastik segitiga ya bun. Nah, kita tuang aja seperti ini. Ini saya tuh buatnya tuh ketebalan, tapi nggak apa-apa. Kita akan langsung kukus aja. Di sini kita sudah panaskan kukusannya. Kemudian kita akan masak menggunakan api kecil kurang lebih 25 menitan. Nah, jika sudah matang, ini dia hasilnya bun. Ini jangan lupa kita tes tusuk untuk memastikan adonan ini benar-benar udah matang. Nah tuh, gak nempel lagi. Kemudian dalam kondisi panas, kita keluarkan kue dari dalam loyang. Ini dia hasil kue yang kita buat tadi, tuh empuk. Kemudian di sini kita langsung aja kita beri topping pada bagian atasnya menggunakan glaze atau coklat yang dilelehkan, boleh juga. Nah, jadi untuk yang berwarna putih tadi, dia tuh menjadi tampilannya tuh tambah cakep ya bun.
Kemudian untuk mempertambah rasa, kita berikan juga gelas coklat atau di sini coklat batang rasa taro yang kita lelehkan. Nah, ini dia hasil kuenya. Kemudian boleh juga ditambahkan almond slide yang sudah kita konsrang-kansreng. Nah, ini dia hasil dari kue yang kita buat tadi, enak dan cukup menarik juga ya, Bun. Ini boleh kita langsung potong aja karena memang kuenya itu sudah dingin. Nah, ini bisa dilihat tekstur dari kuenya. Ini kita akan lihat juga setelah kita membelah kuenya ya, Bu. Jika bunda-bunda bosan membuat kue bolu yang begitu-gitu aja, mari kita coba resep yang satu ini, dijamin super lembut dan bunda-bunda tidak akan gagal jika ikuti step by step dari video ini. Hai Bu, jumpa lagi bersama saya Bunda Pidia. Langsung ke cara pembuatannya, siapkan wadah yang agak besar. Lalu kita masukkan sebanyak 3 butir telur dan juga sebanyak 130 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian kita tambahkan juga sebanyak 1 sendok teh SP. Mixer semua adonan ini dengan kecepatan yang paling tinggi hingga mengembang dan menjadi putih berjejak. Jika adonannya sudah menjadi putih berjejak seperti ini, kemudian kita langsung akan menambahkan tepung terigunya. Jangan lupa speednya kita kurangi menjadi kecepatan yang paling rendah ya, Bun. Di sini kita gunakan sebanyak 130 gram tepung terigu. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan minyak. Di sini saya pakai sebanyak 80 gram minyak. Ini kita masukkan ya secara bertahap dengan di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Untuk tahapan yang terakhir, kita masukkan sebanyak 2 sendok makan datar tepung maizena atau setara dengan 20 gram. Jadi kita masukkan semua, lalu kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah hingga memastikan semua adonan tercampur dengan rata. Untuk penggunaan tepung maizena ini wajib ya, Bun, supaya adonannya itu tidak turun atau tidak kekurangan tepung. Nah, setelah jadi, ini dia kita akan serok menggunakan spatula seperti ini, menggunakan teknik aduk balik. Ini tujuannya untuk supaya tidak ada lagi adonan yang menggumpal atau adonan yang tidak tercampur dengan rata. Kemudian kita sisihkan adonan untuk membuat motif yang berwarna putih. Selanjutnya kita akan menambahkan pasta stroberi. Ini kurang lebih 1 sendok teh atau secukupnya saja ya, Bun. Kemudian kita aduk kembali menggunakan teknik aduk balik hingga tercampur dengan rata. Jika adonannya sudah tercampur rata, kemudian kita beri pada atas adonan ini adonan yang berwarna putih tadi yang kita sisihkan. Lalu adonan ini kita akan aduk menggunakan tusuk sate atau boleh juga menggunakan puting sendok. Ini tidak diaduk hingga rata, tapi mengaduknya itu bermotif seperti ini ya, Bunda. Setelah selesai, kita siapkan loyang ukuran 18 yang sudah kita olesi menggunakan margarin dan juga ditaburi tepung. Tuang adonan ke dalam loyang.
Kemudian kita hentak-hentakan adonannya sedikit aja, lalu kita akan kukus. Untuk kukusan sudah kita panaskan sebelumnya, lalu kita akan mengukus aduk kue ini kurang lebih selama 25 sampai 30 menit menggunakan api yang kecil. Nah, untuk lama pemasakan ini tergantung dari suhu dari kompornya masing-masing ya Bunda. Nah, ini setelah selesai dia tuh udah mateng, boleh kita tes tusuk menggunakan tusuk sate. Jika tidak ada lagi adonan yang menempel, itu tandanya kue udah mateng dan udah bisa tuh kita angkat. Nah, ini dia hasil kue yang kita buat tadi dalam kondisi yang panas, langsung kita keluarkan dari dalam loyang. Nah, jika kuenya ini sudah dalam kondisi yang dingin seperti ini kita langsung akan memberi toppingnya. Di atas kita memberikan coklat putih pada bagian atas kuenya. Lalu kita akan memberikan di sini coklat yang rasa stroberi. Kita tuang juga ke atas kuenya seperti ini. Ini adalah coklat batang yang kita lelehkan ya Bun. Supaya tampilan kuenya ini menjadi lebih cakep, kita tambahkan choco chip di atas permukaan kuenya. Kemudian kita tambahkan juga almond slate yang sudah kita buat menjadi remahan dan ini juga sudah disangrai. Kita tinggal tabur aja ke atas kue. Setelah selesai semua, ini tinggal langsung kita potong-potong aja. Nah, ini untuk kuenya bisa Bunda lihat teksturnya tuh moist banget dan juga ini rasanya tuh enak. Jadi ini rasanya tuh strawberry banget ya Bun. Ini dia hasilnya. Nah, untuk kue ini sangat mudah cara pembuatannya. Kita akan melihat tekstur dari kuenya. Jadi kita akan potong seperti ini. Tuh kelihatan ya Bun, hasil kuenya tuh moist dan enak banget. Video kali ini kita akan berbagi resep bolu yang versi ekonomis. Langsung aja kita cus ke resepnya. Nah, di sini kita siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur, 120 gram gula pasir, setengah bungkus vanili, dan juga setengah sendok teh SP. Nah, setelah bahan ini kita campurkan, kita akan memixernya menggunakan kecepatan yang paling tinggi hingga menjadi mengembang dan putih berjejak. Setelah adonannya mengembang dan menjadi putih berjejak, kemudian kita hentikan memixer, masukkan sebanyak 1 bungkus santan instan setara dengan 65 gram. Jika Bunda tidak punya kemasan yang instan ini, boleh pakai santan yang biasa ya Bun, dengan takaran yang sama. Lalu kita aduk kembali, dan ini kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Nah, jika sudah tercampur merata, kita akan langsung menambahkan tepung terigunya. Di sini kita pakai sebanyak 120 gram tepung terigu. Kita masukkan secara bertahap.
Setelah tepung terigunya masuk, kemudian kita akan menambahkan minyak. Di sini kita pakai 30 gram. Nah, ini kita mixer masih dalam kecepatan yang paling rendah ya, Bun. Jika sudah tercampur merata, ini kita akan menghentikan mixernya. Nah, kemudian di sini kita akan menyisihkan adonan untuk pada bagian putihnya. Nah, kita kira-kira aja ya, Bun, untuk kita sisihkan adonan ini. Lalu di sini untuk yang paling banyak kita tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk yang kita aduk dengan air biasa. Nah, kemudian kita akan memixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah hingga tercampur dengan rata. Supaya warnanya ini tetap cantik, kita berikan di sini setepatnya setengah sendok teh pasta black forest. Kemudian kita aduk kembali hingga adonan ini benar-benar tercampur dengan rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita hentikan untuk memixernya. Kemudian kita akan membersihkan mata mixernya terlebih dahulu. Setelah kita membersihkan masa mixernya, kita serok aja adonannya menggunakan spatula ini, menggunakan teknik aduk balik untuk memastikan semua warna sudah tercampur dengan rata. Nah, setelah adonannya ini sudah siap, lanjut di sini kita siapkan loyang ukuran 18. Ini kita pakai loyang plastik yang udah diolesi menggunakan margarin dan ditaburi tepung. Kita masukkan sebagian adonan yang berwarna coklat, kita ratakan terlebih dahulu, kemudian kita timpa menggunakan adonan yang berwarna putih. Kemudian adonannya berwarna putih ini kita ratakan kembali seperti ini ya, Bun. Nah, jika sudah kita ratakan semua, ini supaya tampilannya itu lebih cantik dan lebih kelihatan dari luar, makanya kita ratakan ke tepi. Kemudian kita timpa kembali menggunakan adonan yang berwarna coklat, hingga adonan ini masuk semua ke dalam loyang. Sebelum adonan kue ini dikukus, kita boleh hentak-hentakan untuk mengeluarkan angin yang terperangkap pada adonan. Selanjutnya kita akan kukus. Di sini kukusannya udah kita panaskan ya, Bun. Kita akan mengukusnya kurang lebih selama 25-30 menitan dengan api yang sangat kecil atau api yang paling kecil. Nah, ini jika selesai, kita tinggal tes tusuk aja. Jika tidak ada lagi adonan yang menempel, tandanya udah mateng. Dalam kondisi yang panas, ini kita akan keluarkan dari dalam cetakannya atau loyang. Kemudian di sini kita pindahkan ke piring yang kecil. Nah, setelah dibalik ini tuh, Bun, hasilnya kelihatan kalau bolunya itu gembul ya, Bun. Kemudian untuk topping pada bagian atasnya ini, di sini kita pakai gelas yang rasa vanila, atau jika bunda-bunda tidak punya gelas rasa vanila, bunda boleh menggunakan coklat putih yang dilelehkan. Untuk hasil tampilannya lebih cakep, kita tambahkan juga gelas yang rasa coklat. Nah, ini tinggal kita tuang aja. Untuk mempermudahnya, kita boleh pindahkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya, Bunda. Kemudian kita beri juga untuk toppingnya ini choco chip yang paling kecil ukurannya ya, Bun. Kita taburi aja pada permukaan kuenya seperti ini nih. Kemudian selain choco chip, di sini kita juga pakai almond slide yang kita masak atau kita sangrai. Nah, ini kita buat jadi remahan.
Kita tinggal tabur aja ke atas kuenya. Dan ini selain rasanya nanti tuh ada lumar-lumarnya dan juga ada kriuknya dari almond slide. Nah ini dia sudah siap dan kuenya sudah bisa tuh kita potong-potong. Nah tuh sewaktu memotong kue ini kelihatan ya bun, kalau tekstur kuenya itu moist banget. Nah ini kita akan lihat hasilnya. Kita akan ambil terlebih dahulu. Ini kuenya itu kalau dipencet-pencet dia akan kembali ke bentukan semula bun. Ini kita akan coba pencet terlebih dahulu ya. Nah ini dia tuh bun hasilnya. Kemudian kita akan juga mencoba membelah kuenya. Jadi mudah-mudahan bisa lihat lebih jelas lagi untuk tekstur kuenya tuh seperti ini. Nah demikianlah video kita hari ini. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial yang bunda-bunda punya. Sampai berjumpa di video lainnya dan bye-bye.